Hai, welcome back semuanya. Gak terasa udah hampir setahun kru podcast bikin konten di YouTube dan di Spotify nih. Tapi mungkin banyak teman-teman baru yang mungkin gak tahu siapa kita sebenarnya. Yuk kita kenalan setelah intro yang satu ini. Welcome back semuanya, welcome back Civivi, apa kabar? Baik, apa kabar Har? Baik, Anda baru pulang dari Singapura nih, makanya langsung pakai baju I love Singapore. Gue juga agak-agak miris ya, lo ngomong itu tadi, gue pakai baju ini lagi, gue salah baju. Enggak, kayak lo punya baju ini tuh bervarian warna deh kayaknya. Kayak ini bukan baju satu-satunya yang lo punya kan? Iya sebenarnya tuh awalnya dikasih sama orang kan, oleh-oleh gitu. Terus waktu gue kesana, ya gue beli lagi. Terus kesana lagi, kok warnanya menarik, gue beli lagi. Terus gue beli, ngapain gue beli banyak-banyak, gue baru sadar. Ya tapi begitulah. Iya, tapi Civivi ini baru balik dari Singapura, baru bertemu dengan tambatan hati beliau. Apa kabar? Lu tua banget ya, lu gak bisa dengerin lagu apa sih? Apa? Ya biasa kan anak 90-an dulu, ya seleranya begitu lah Ci. Iya sih, ketarik orang tua ya. Sebenarnya Ci, di episode ini ini tuh udah episode ke-49. Berarti sebentar lagi udah hampir genap berapa minggu lagi ya? 3 minggu lagi itu udah hampir genap 1 tahun kita bikin konten, mulai bikin podcast ini ya. Iya, ngupload di YouTube, ngupload di Spotify. Gimana menurut lo nih Ci? Apa tanggapan lo? Dan kita sekarang udah punya sekitar 1.300-an subscribers. Dan lumayan lah. Thanks juga buat teman-teman kita yang sering dengerin sih. Iya. Tanggapan gue ya. Nah. Gue kan udah mulai bikin konten kan sebenarnya udah 2 tahun lebih lah ya. Hampir 3 tahun sebetulnya. Tapi awal mula gue bikin konten tuh kan hanya karena gue senang aja. Karena gue memulai, intinya adalah ini adalah dunia yang mau gue terjuni gitu ya. Yang baru yang mau gue masuki gitu. Nah, tapi gue sebenarnya percaya pada yang namanya domino effect atau ripple effect ke depannya. Nah, pada saat lu approach untuk membuat Kuru Podcast ini sebetulnya gue merasa oh ya udah berarti ini adalah salah satu efek bagus yang gue dapatkan dari usaha yang sudah gue jalankan kemarin gitu. Nah tapi kemudian gue tuh tidak punya ekspektasi tertentu pada podcast ini sesungguhnya. Gue hanya merasa kayak ya udah ini adalah ya perjalanan gitu, what I become and what you become gitu. Jadinya setelah menjalani setahun ini, karena gue mulai dari ekspektasi gue zero ya hari ya, bener-bener bukan karena gue underestimate gue, bukan karena apa-apa, tapi gue memang ya udah jalani aja gitu. Nah justru karena dijalani aja, setahun ini rasanya kayak cepet banget sebenarnya. Oh gitu. Meskipun gue merasakan hal yang sama. Meskipun setiap minggunya kayak ya memang cepat juga, maksudnya kan bukan berarti kayak setiap minggunya berat dan segala macamnya. Iya ada beberapa minggu yang berat, tapi rasanya kayak ya udah seminggu terus kemudian udah setahun. Tapi kalau dilihat lagi belakang kayak sebetulnya perjalanannya udah panjang banget loh Hari. Bener, rasanya bener. Iya. Rasanya kalau meskipun rasanya cepet, tapi kalau dilihat lagi tuh kayak udah panjang banget perjalanannya, kayak dari mulai sejelek itu kemudian jangan diingetin Ci, jangan diingetin, gue jadi malu. Kalau asal kalian tahu ya, ini tuh konsep awalnya tuh gak kayak gini loh. Ini tuh kayak harus mengalami beberapa kali brainstorming sehingga kemudian ya udah jadi kayak gini gitu. Terus juga di awal-awal masih bingung, terus masih ada miskom, internet connectionnya masalah, terus kamera saya blur, yang fokusnya gagal. Iya, kayak mata minus gitu kan. Terus maafkan juga, buat orang yang komentar habisin kuota karena melihat gambarnya blur, padahal emang kamera yang blur. Maafkan saya. Udah kalian nonton mau 4K juga masih blur kalau itu mah. Maafkan saya tuh karena kebodohan saya. Iya tuh, kalian boleh kok komen kalau Bang Hari salah ya apa juga. Kadang-kadang kita juga pasti salah kan. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau dilihat gimana rasanya, gue sih merasa gue belajar banyak banget ya dari sini. Kayak terutama ini. Apa tuh? Sebelumnya waktu gue bikin konten sendiri kan gue nulis, gue bikin podcast, gue bikin video kan. Nah di sini tuh kan di konten ini kan gue harus nulis dulu, kemudian gue harus ngomong sama gue harus bikin video gitu kan di satu sisi jadinya. Gue udah gak punya, dalam tanda kutip gue udah gak punya tenaga lagi untuk mengerjakan semua konten dulu. Awalnya gue pikir gue akan kehilangan apa yang dulu gue sukai gitu. Tapi semakin kesini
gue merasa ketika gue fokus mengerjakan ini, gue tetap fulfilled kok. Rasanya tetap sama gitu mengerjakan konten ini. Lo enjoy nggak prosesnya sampai sekarang? Iya. Mungkin karena pertama adalah kita berdua belajar ngomong, belajar berkomunikasi lebih jelas, menjelaskan lebih baik gitu ya. Dan terus terang yang membuat gue semakin enjoy adalah ketika dapat responnya tuh respon yang serius gitu sebetulnya. Kayak dia melemparkan pertanyaan-pertanyaan masalah hidup yang serius gitu. Nah itu menurut gue berarti kontennya dianggap serius gitu, bukan cuma kayak ngapain sih atau apa gitu misalnya, atau komen kayak ya apa kayak benar kak apa ya, gue bukannya nggak suka dikatain benar kak ya, tapi maksudnya ketika orang itu menganggap perbincangan ini adalah layak untuk dia tanyakan sesuatu gitu, menurut gue itu yang membuat gue semakin semangat sih. Iya, gue setuju sih. Ketika orang lain mencoba untuk bertanya sesuatu, menurut gue berarti orang itu menyimak apa yang kita katakan. Dan bahkan ada juga yang gak setuju dengan kita, dan which is itu fine-fine aja. Karena apa yang kita katakan belum tentu 100% benar juga. Apa yang kita katakan adalah apa yang selama ini kita percaya benar dan berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Which is mungkin itu bisa aja salah buat orang lain, dan gak ada yang benar, gak ada yang salah sebenarnya. Justru di sini sebenarnya tujuan awalnya kita bikin podcast ini adalah supaya mengajak teman-teman itu supaya bisa berpikir juga, maksudnya berpikir dalam artian mencoba untuk mempreteli pikiran mereka, mencoba berpikir menjadi lebih objektif untuk menghadapi suatu masalah. Jadi kita di sini juga sering berbagi keresahan-keresahan kita. Ya memang awalnya munculnya itu sebenarnya dari keresahan-keresahan kita sih. Iya, kalau kalian merasa ini relate banget tuh memang karena kebanyakan curhat sih sebenarnya. Iya, jadi di podcast ini tuh tiap minggu gue seperti curhat aja ke enci gue gitu. Ci, gue punya masalah ini, punya masalah cinta, punya masalah ini, bla 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 bla. Ya itu bentuk ungkapan keresahan gue di tiap minggu aja sebenarnya. Dan itu dijadikan topik dan kita coba breakdown masalahnya di mana, dan mungkin coba kita nyari jalan keluarnya nih. Mungkin jalan keluar yang terbaik untuk saat ini tuh apa gitu. Tapi mungkin untuk teman-teman baru yang baru nge-subscribe atau baru tahu nih Kur Podcast ini apa, dan gak tahu nih siapa nih kita sebenarnya. Coba Ci, kita kenalan dong. Kita coba kenalan dong sini. Lo itu siapa, gue itu siapa. Nah, sebagai orang yang lebih tua, Anda duluan. Apaan? Gue merasa offended ya. Ya secara umur kan angka Anda lebih besar gitu. Iya. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, namaku Steffi. Steffiana Mas Surya sebetulnya. Kalian bisa panggil Steffi atau M lebih gampang, atau Emma gitu ya. Enggak sih, gue manggilnya Civivi sih. Iya, itu adalah sebenarnya itu sebenarnya nama kecil. Kalau kalian pakai, sebetulnya jadi lebih banyak manggil gue Vivi tahu, gara-gara lu. Tapi itu adalah nama kecil sebetulnya. Sebenarnya dulu itu lu dipanggil Steffi tahu. Di teman-teman kita pada manggil lu Steffi semua tahu. Iya, karena Alwi kan. Iya, karena oh iya nyebut nama, sorry. Karena engkau yang satu itu nyebut lu Vivi. Terus gue juga merasa Vivi itu sebutan yang lebih gampang. Jadi gue manggil lo Ci Vivi gitu. Iyalah, itu kan nama kecil. Orang tua kan pasti manggilnya gampang lah, kayak gitu kan. Orang tua. Temen-temen, maksud gue tau orang mak bapak gue manggil gue Vivi karena di SD pun gue dipanggil Vivi karena lebih gampang. Steffi kan waktu pertama kali gue memperkenalkan diri gue sebagai Steffiani, nggak ada yang tahu itu siapa. Di mana? Di sekolah. Oh, di sekolah. Jadi orang kenal sebagai apa? Taunya nama gue Vivi. Oh, Vivi. Iya, sejak dari SMP terus gue gak bikin mau. Atau gimana? Iya, kebanyakan orang jadi kayak gitu juga nih sekarang nih. Oh. Karena lu nih. Oke. Terus ya gue asli Semarang. Gue lama tinggal di Bandung dan Jakarta, bolak-balik lah ya. Terus sekarang gue masih di Semarang dan pivoting antara Semarang dan Singapura. Terus sih. Nah jadinya karena gue pernah tinggal di beberapa kota dan gue pernah sekolah di beberapa universitas negeri, jadinya referensiku mungkin agak-agak random, maksudnya dibanding kebanyakan kan biasanya kalau kita kan ya swasta ya, sederhananya CV itu aneh aja. iya gue sadar bahwa
gue sadar bahwa ketika hari approach gue untuk bikin podcast ini, gue nanya buat apa gitu, apa spesialnya sharing apa yang gue tahu gitu. Terus dia ngomong bahwa ya karena cerita gue tuh aneh gitu. Enggak sih, dia ngomongnya baik sih. Enggak, dia ngomongnya masih gini. Karena lu beda sih gitu. Karena lu punya perspektifnya beda. Intinya dia cuma ngomong lu aneh aja sih gitu. Kayak gue merasa iya juga sih. Ditambah lagi karena sekarang pacarku orang Singapura kan, jadinya referensi gue tuh kayak semakin lintas negara juga gitu jadinya ya. Ya mungkin itulah yang membuat podcast ini. Oh gini, gue inget satu komen di TikTok gue. Cici yang satu ini emang beda gitu. Terus gue sampai balas, itu tagline iklan apa ya? Gue sampai ngomong gitu. Anjir, macam campaign iklan aja. Gue pikir-pikir lagi, loh itu kan yang laki beda gak sih? Kok gue jadi iklan extra jus, gue bingung. Kesebut lagi kan. Begitulah. Terus gue jadi mikir, ya mungkin itulah kenapa podcast ini akhirnya berjalan sampai sekarang gitu. Iya benar. Makanya kenapa gue akhirnya ngajakin Civivi. Sebenarnya sebelum gue ngajakin Civivi, gue tuh sering apa ya? Sering gak sih? Sebenarnya gak sering banget. Cukup sering sebetulnya. Sebetulnya kalau dianggap gak pernah tuh gak cukup sering lah. Dulunya jarang, tapi semenjak gue resah dan gue tahu Civivi itu orang yang bijak dan pemikirannya aneh. Makanya gue itu adalah istilah untuk tuanya dia sebenarnya. Enggak, gue tuh mencoba untuk mencari perspektif baru atas keresahan yang gue alami. Nah makanya ketika gue sering mendengar celotehan dan apa ya, pernyataan dia yang aneh dan menurut gue unik, tapi works on me, makanya gue ngajakin, yuk Ci, kenapa kita nggak coba bikin podcast aja? Karena kan pasti banyak orang juga yang mungkin pernah mengalami hal yang sama, tapi mungkin cara pikirnya masih, gue nggak bilang salah ya, tapi mungkin cara pikir lu berbeda dan mungkin lu bisa membawa suatu perspektif baru gitu. Jadi orang-orang ya bisa sedikit tercerahkan lah. Jadi ya itu mungkin cikal bakal kenapa podcast ini dibentuk. Nah, kenapa namanya Kuruh, Ci? Kenapa namanya Kuruh, Ci? Enggak, lu kenalan dulu hari itu siapa dong? Lu jangan cuma lempar ke gue dong. Oke, lupa. Iya. Gue tuh adik kelasnya Civivi pas gue kuliah dulu di sekolah negeri di Bandung. Terus gue tuh lahir tahun 97. 3 tahun lebih kecil daripada Civivi dan dulu itu kita deket karena kita punya satu hobi bareng. Kita dulu hobi badminton. Dulu Civivi itu atlet badminton profesional ITB. Luar biasa. Harusnya kalian di titik ini udah bisa mencium bullshitnya Hari. Kalian udah bisa mendeteksi tapi dulu lu jago banget sumpah. Hari. Dulu lu jago banget sumpah. Gue gak tahu ya sekarang lu gimana. Tapi dulu lu jago banget. Udah jelas enggak dong. Gak usah gitu dong. Udah jelas gak pernah main. Ya tapi dulu Civivi itu atlet badminton yang jago banget. Sekarang gak tahu. Kayak lebih jago ya Hari ya. Pertanyaan Ci, kenapa namanya Kuruh Podcast, Ci? Ide dari mana itu, Ci? Ini lu minta dipancing ya? Oke. Kenapa namanya Kuruh Podcast? Kenapa, Ci? Kenapa? Sama lu sebenarnya. Kan gua sebenarnya gini ya. Terlalu ribet soal nama ya sebetulnya. Kan lebih penting kayak ini jalan, itu lebih penting buat gua. Iya. Tapi ya bocah satu ini tuh ribet banget soal nama, warna, apa logo, simbol apa segala macam itu lebih ribet gitu. Jadi mau gue nanya sama lu, kenapa? Gue pikir Kuruh tuh cuma plesetan dari kura-kura, enggak ya? Iya. Sampai sekarang gue tahu. Jadi ya karena kan memang sebenarnya awalnya memang tujuan podcast ini itu adalah berbagi perspektif baru dan meluapkan keresahan-keresahan kita berdua nih sebenarnya. Jadi awalnya tuh gue juga bingung mau menamai podcast ini apaan. Terus gue nggak kepikiran nama yang gimana gitu dan gue nggak suka nama yang terlalu generik. Contoh generik nih apa nih? Tolong jangan sebutin nama ya. Contoh tolong. Contoh generik ya. Misalnya. Nanti. Gak tau lah. Pokoknya generik aja lah. Generik tuh apa? Pretensius? Apa? Generik tuh gimana? Ya mudah ditebak gitu. Misalnya isinya tentang apa. Kalau misalnya kita nyebutin podcast ini berarti isinya tentang apa. Terlalu literal. Nah gue tuh kurang suka tuh. Jadi gue lebih suka yang tidak mendeskripsikan sesuatu yang lebih netral lah. Kenapa Kuruh? Kenapa Kuruh sebenarnya yang lu bilang benar, plesetan dari kura-kura. Jadi
suatu hari gue dia tuh dia minta yang nggak gampang ditebak nih. Gue nebak sekali bener gimana? Karena gue udah pernah kasih tahu lu sebenarnya. Cuman iya. Anda mungkin lupa kali dan Anda pura-pura Anda mendebak dengan benar nih. Gue udah pernah kasih tahu. Iya kan ada gambarnya Kuro di gambar kura-kura di Kuro itu kan. Oh iya benar juga. Yang nangkring di situ Iya. Nah jadi sebenarnya tuh kenapa Kuro tuh karena pada saat itu gue baru selesai nonton film Kung Fu Panda. Tapi itu full of wisdom loh. Bener. Itu film yang bagus banget. Itu kartun yang sangat bijak sekali. Entah kenapa kartun itu sangat bijak sekali. Jadi, nah salah satu karakter bijak di sana itu kan namanya Master Oogway kan. Jadi Master yang Oogway kura-kura. Iya, jadi Master Oogway itu kayak guru silatnya si Kung Fu Panda ini. Namanya siapa sih? Po ya namanya. Po namanya si Po. Dia masternya si siapa tuh? Ada satu binatang lagi itu sebelum si Po itu loh. Iya tahu. Yang musang itu kan. Itu musang bukan sih? Ya pokoknya itulah. Kita dituntut sama Kung Fu Panda abis ini. Pokoknya dia guru besar lah. Terus ada satu, dia tuh kan salah satu karakter bijak kan. Nah pada saat itu gue entah lagi resah apa. Terus gue intrigued banget sama salah satu quote dia yang dia bilang gini. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. But today is a gift. That's why it's called the present. Menurut gue itu wow banget. Menurut gue itu mind blowing banget. Dan itu berkesan banget, makanya gue terinspirasi untuk menamainya Kura sebenarnya, Kura podcast. Tapi kan sangat aneh kan menamai podcast ini Kura podcast. Itu ngatain gue aneh, di sini juga aneh sebenarnya loh. Iya, karena kita sama-sama aneh makanya kita bisa buat podcast ini. Bisa nyambung. Nah, makanya akhirnya gue plesetin jadinya Kuru gitu. Nah, karena episode ini episode yang lebih santai, lebih spesial juga karena kita memperkenalkan diri kita itu siapa. Hari ini kita juga pengen mencoba menjawab nih komentar-komentar dari teman-teman kita yang mungkin udah komen di YouTube ataupun di TikTok kita yang menurut kita itu menarik banget untuk dibahas. Karena kan tadi kita sangat seneng ketika ada orang yang bisa memberikan pernyataan yang bertentangan ataupun gak setuju sama kita. Dan ada juga yang memberikan pertanyaan bagus banget. Nah di sini kita mau mencoba membahas lah beberapa pertanyaan itu, dan mungkin dari beberapa pertanyaan itu juga kita bisa belajar sesuatu dari pertanyaan itu. Betul. Ada nggak sih dari lo yang mau ditanyain sebelumnya? Ada. Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul dan meskipun dalam format yang berbeda, maksudnya kalimatnya, cara delivernya beda, tapi inti message-nya sama. Jadi ada yang nanya. Ci, gimana kalau kita tidak tahu arah hidup karena suatu tuntutan dari orang lain? Itu sering banget ya. Jadi intinya adalah kita kehilangan arah karena kita merasa orang lain tuh menuntut gitu. Ini relate banget sama memang pembahasan-pembahasan kita yang mengenai quarter life crisis, kehilangan arah. Dan sebenarnya ini juga udah sempat kita bahas sih di episode berapa ya? Episode tentang quarter life crisis juga ya? Iya hampir sebetulnya sering banget kita singgung-singgung soal ini gitu. Cuman gak pernah di-compile aja. Tapi udah pernah kita singgung. Menurut lo gimana Jay? Gimana kalau kita kehilangan arah ya? Karena kita dituntut orang lain. Pertama, hidup tuh sebetulnya cuma dibagi dua. Hal yang bisa kita kontrol dan hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita sering banget ngomongin ini kan? Iya benar. Kalau dipertanyakan apa yang bisa kita kontrol, basically cuma diri kita sendiri sebetulnya. Apa yang tidak bisa kita kontrol? Segalanya. Segala hal di dunia ini tuh gak ada yang bisa kita kontrol. Ekspektasi orang, komentar orang lain, tuntutan orang lain, bencana, cuaca, itu gak ada yang bisa dikontrol. Kecuali apa yang kita respon. Nah, jodoh. Pertanyaannya, lihat lagi. Nah, gini nih. Jodoh bisa dikontrol gak Ji? Gak bisa lah. Oh gak bisa, ya. Terus lanjut. Lu hanya bisa berusaha gitu. Nah, kemudian kalau pertanyaannya, kalau lu merasa lu kehilangan arah karena lu dituntun sama orang lain, itu tuh sebetulnya agak-agak paradoks nih. Lu ngerasa nggak? Kan dia kan dituntut nih, ya kan? Harusnya kan berarti lu ketika orang nuntut lu kan berarti dia menuntun lu ke sebuah arah dong sebenarnya. Ngerti nggak sih? Iya. Oh berarti iya. Nangkep nggak sih? Sebenarnya pertanyaan ini tuh
penuh paradoks. Ketika lu dituntun dan lu dituntut kan berarti ada arah gitu. Iya. Lu diarahkan ke sesuatu. Berarti lu tuh bukan kehilangan arah ketika lu dituntut sama orang. Lu tuh tidak mau ke arah mengikuti situ. apa yang dia tuntut. Itu perlu dilurusin dulu nih cara pikirnya. Yes. Ngerti kan? Berarti pertanyaannya, oke, kalau lu sadar bahwa lu tidak mau apa yang dia lakukan, ya berarti yang harus lu lakukan adalah ya berhenti mengikuti kan? Iya. Itu dulu dong. Ketika lu berhenti mengikuti, baru lu boleh bilang lu kehilangan arah. Karena sebelumnya lu dituntun, karena sebelumnya diarahkan gitu. Nah ketika lu benar-benar rebel, lu keluar dari garis, nah baru lu kehilangan arah. Ketika berarti, kehilangan arah itu gimana dong? Itulah dia. Kalau lu kehilangan arah, ya berarti disitulah titik dimana lu mulai eksplorasi lagi apa yang lu mau dalam hidup gitu. Yes, benar. Tapi itu dulu harus dilurusin dulu kepikirannya. Maksudnya, gue kehilangan arah karena aku dituntut orang. Berarti lu nggak kehilangan arah lo, lu nggak mau. Itu lo harus lurusin dulu di kepala lu gitu. Oh berarti gue tuh bukan kehilangan arah, gue nggak mau apa yang dia mau. Berarti apa yang gue mau? Itu pertanyaan yang mesti lu pertanyakan ke diri lu lah. Kalau lu udah mempertanyakan itu ke diri lu, ya berarti lu kemudian mencari arah jawabannya yang lebih benar. Yes, benar banget. Dan kita juga udah banyak ngebahas tentang ketika kita kehilangan arah, memang kita satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang kita inginkan adalah dengan mengeksplor banyak hal dan mencoba untuk stretch one point gitu. Dan kalau misalnya memang itu pada akhirnya menuntun kita ke arah yang salah lagi, ya udah gak apa-apa. Kita coba berdamai dan kita mencoba melakukan satu yang hal lain lagi. Dan itu proses yang akan terus berulang-ulang sepanjang kehidupan kita, benar gak? Makanya quarter life crisis yang sempat kita ngebahas juga sebenarnya bukan hanya akan terjadi di umur kita 25, 20-an. Bahkan nantinya ketika kita umur di 30-an atau 40-an, kita mungkin bakal menemukan krisis-krisis lainnya. Cuman seiring bertambahnya umur kita, mungkin kita mempunyai amunisi yang lebih banyak aja untuk menghandle krisis itu. Betul. Gitu. Betul. Lebih cepat aja. Benar. Oke, selanjutnya mungkin ini dari salah satu komentar yang di YouTube nih. Ini menurut gue ini lucu dan menarik aja. Kenapa? Ini tuh dia menanyakan tentang lucu sebenarnya. Jadi kenapa gue lagi sih? Makanya orang itu kayak tertarik banget nih sama lo. Karena gini, kemarin itu kita membahas mengenai cinta, obsesi, dan toxic relationship. Ada seseorang yang bertanya gini, entah kenapa aku setuju dengan mindset relation yang dijelaskan sama Vivi. Problemnya sekarang mencari pasangan dengan mindset seperti itu kayaknya sulit deh. Menurutku cewek dengan mindset seperti itu lebih ke arah independent woman atau wanita karir gitu. Ya benar sih, benar. Yang menjadi pertanyaannya adalah cewek dengan mindset seperti itu, tanda mereka butuh pasangan seperti apa ya? Dan kalau yang jadi cowoknya itu, si cowoknya itu harus memiliki karakter seperti apa? Karakternya seperti apa? Nah, karakternya cowok Anda nih, Koko Tit. Nah, itu seperti apa nih? Gimana cara dia bisa menghandle lu yang sangat aneh dan sangat wise dan sangat aneh dan gimana cara dia menghandle lu yang sangat aneh dan berbeda ini? Sebetulnya pernyataan dia tadi di awal-awal tuh udah bener, ada benernya. Kan dia bilang kayak apa sih, dia bilang kayak susah nih gitu kan. Ya udah memang bener, handle gue tuh susah. itu berarti kalau misalnya nggak, dia bilang karakter cowoknya nyari pasangan dengan mindset kayaknya kayak lu tuh sulit gitu. Iya bener. Karena gue sulit. Karena gue orang yang sulit gitu loh maksudnya. Gue tuh sulit untuk dihandle gitu. Jadinya kalau lu kira-kira pingin pasangan yang mirip-mirip sama gue, ya lu mesti siap susah gitu, nomor satu. Lu mesti siap bekerja keras untuk membredeli isi pikirannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya ini yang gue yakini ya, se-independen apapun seorang perempuan atau laki-laki gitu ya. Asik. Dan seberapa menyenangkan pun untuk berjuang sendiri gitu ya. Karena kalau lu jalan sendiri kan lu kenceng nih jalannya kan. Tapi tidak ada satu orang pun yang kuat jalan sendirian selamanya. Karena jalan bersama-sama tuh akan lebih jauh, lebih lama dan panjang gitu jadinya. Jadi pada akhirnya orang yang berjuang sendiri pun kayak gue dulu kan, gue lebih suka sendiri gitu ya. Pada akhirnya gue juga sadar bahwa tidak akan lama loh kayak gini tuh. Jadi semua orang tuh sebenarnya menyadari bahwa kayaknya lebih menyenangkan. Two is better than one lah actually. Oke. The smarter you are, the more you know sebetulnya. Nah, tapi pertanyaannya Anda butuh cowok yang seperti apa? Nah, cowok seperti apa yang Anda cari gitu. Dan orang seperti apa yang bisa menghandle Anda. Berarti udah jelas bahwa
orang ini harus membuat hidup gue lebih baik daripada ketika gue sendiri kan. Oke. Nah kemungkinan besar adalah orang yang orang yang membuat gue bisa berpikir lebih banyak dan lebih kaya daripada ketika gue berpikir sendirian. Udah itu doang jawabannya. Kalau gue berpikir sendirian kan gue cuma sampai 10 kilo gitu misalnya. Nah kalau gue mikir sama dia, ya gue mesti sampai 100 kilo gitu. Jadi cara pikirnya tuh mesti lebih panjang, mesti lebih asik, lebih seru aja gitu sebenarnya. Nah jadi kalau karakternya kayak apa, kemungkinan lu mesti jauh lebih aneh menurut gue. Bentar, tapi kan kita sempat ngebahas nih, orang dengan karakter yang sama, kalau misalnya pacaran itu gak bakal seru. Kenapa lu bisa? Gue gak minta yang sama. Tapi dia juga mempunyai karakter yang aneh seperti lu, gimana dong? Iya, aneh kan banyak kan? Aneh kan bisa aneh A, aneh B, aneh C gitu kan, aneh semua nih. Tapi kemungkinan besar lu mesti punya cara pikir yang cukup seru gitu loh, yang cukup kayak menyenangkan berada di dalam kepala lu gitu. Yang berbeda gitu. Yang gue gak ketebak gitu. Jadi ya aneh tapi tetap aneh dengan cara yang berbeda gitu loh. Oh gitu. Ya, gue sih gitu ya. Jadi kalau misalnya lu gak aneh, jadi gini maksud gue adalah kesimpulannya adalah kalau lu gak aneh, jangan menyiksa diri lu dengan berusaha untuk menemukan orang-orang yang aneh. Ngerti maksud gue? Hah? Kenapa? Kan harus cari orang yang berbeda. Iya tapi kan gak harus beda tuh kan. Semua orang kan beda Hari. Ya emang ada beberapa orang sama, tapi banyak orang kan beda gitu. Jadinya maksud gue adalah hanya gimana ya, jangan menyiksa diri lu dan masa depan lu hanya dengan karena lu menginginkan sesuatu yang menurut lu menarik gitu. Tentukan dulu lu tuh siapa dulu. Jangan hanya menginginkan yang aneh gitu loh maksud gue. Kita harus tahu kita tuh siapa, baru kita bisa tahu sebenarnya kita butuh pasangan seperti apa. Tapi itu paradoks gak sih Ci sebenarnya? Iya memang hidup Kalau misalnya harus tahu kita itu siapa untuk tahu pasangan kita seperti apa, bukannya kita baru bisa tahu pasangan kita itu siapa setelah kita berpacaran dengan dia? Iya. Itu paradoks. Ya pasti tuh other way around lah. Itu akan A ketemu B, B ketemu A gitu. Tapi kan diawali dulu dengan lu kira-kira tahu apa yang lu mau dulu dong. Nah itu akan lebih baik ketika lu terkenal diri lu sendiri kan. Berarti kira-kira itu gak harus 100% benar dan absolut gitu? Gak mungkin. Kita sering membahas tentang yang namanya paradoks nih. Mungkin ada yang belum tahu paradoks itu sebenarnya apa sih Ci? Kan kita sering banget nih nyebut paradoks. Buat yang belum tahu nih Ci, paradoks itu sebenarnya apa sih Ci? Oke, paradoks itu intinya adalah lu pikir itu A, ternyata itu B, udah gampang aja gitu kan. Kayak selama ini tuh kita berpikir bahwa yang kayaknya itu gini deh gitu. Tapi ketika kita berhenti dan kita lihat lagi, loh, oh ternyata tuh yang benar tuh sebaliknya gitu. Udah itu yang menarik dari sebuah paradoks sih. Kehidupan tuh kayak gitu. Jadi misalnya, kayak tadi yang Hari bilang gitu kayak, untuk lu bisa bahagia, lu pikir kan lu harus melakukan hal-hal yang buat lu bahagia gitu misalnya, ya kan. Tapi ternyata dengan mengejar kebahagiaan terus, lu tuh jadi gak bahagia gitu. Karena lu terus sibuk mengejar. Nah tapi ketika lu justru berhenti untuk ya udahlah gue nikmatin aja apa yang ada, lu gak mengejar, loh kok lu bahagia gitu. Gitu. Itulah paradoks lah kira-kira. Nah gue tuh cinta paradoks. Jadi mungkin lebih sederhana kali ya. Mungkin lu bisa koreksi kalau misalnya gue salah. Mungkin lebih sederhananya itu dua hal yang benar, tapi dilihat dari dua sisi yang berbeda aja. Jadi lu mungkin melihat dari satu sisi ini benar. Ternyata ketika lu lihat dari sisi lain, oh ternyata ini benar juga. Jadi dua hal yang bisa benar dan bisa salah tergantung dari sisi mana lu lihat. Dan biasanya ketika lu menemukan sebuah paradoks tuh mind blowing gitu biasanya. Oh gitu rasanya. Nah itu gue suka perasaan itu aja. Anjir ini kok bisa benar juga ya. Yang mana yang benar nih? Yang mana yang benar-benar benar? Nah, benar-benar itu yang biasa Hari sering chat ke aku setiap malam ya. Mana sih ini yang benar yang mana sih? Ya nggak ada yang benar ya dia emang gitu. Ya itulah Ci Vivi sebagai tempat pelampiasan keresahan saya. Selalu muncul stiker-stiker cewek itu. Kagak ada siapa jangan nyebar-nyebar hoax lu. Cewek yang stres itu loh, cewek yang frustrasi itu loh. Enggak itu bukan cewek Ci, itu anak kecil. Oke, lah emang dia apa? Perempuan anak kecil gitu. Yang stiker WhatsApp lucu-lucu itu loh. Itu. Pasti banget dilurusin. Iya disclaimer. Ntar kira orang-orang kira gue pedofil kali. Oh enggak ya? Oh sorry. Buset, enggak. Oke, paling tapi kalau dari gue sih untuk komen-komen yang menarik sih sebenarnya banyak banget ya. Tapi kalau misalnya mau dibahas satu-satu kayak podcastnya bisa berjam-jam sih. Mungkin dari lo nih ada yang terakhir gak nih buat kita bahas di episode kali ini?
Mungkin ya nanti di lain kesempatan kita bakal Nextnya mungkin kita bikin lagi lah. Bikin lagi yang episode seperti 98. 104 104 setahun sekali. Oh iya 104. benar. Apa tuh? Ini ada pertanyaan beberapa tuh yang kayak Kak tolong jawab dong Kak tolong jawab dong Kak. Itu kalau gue nggak jawab, itu pertanyaannya tuh either terlalu panjang untuk gue jawab di situ, lu mendingan chat gue langsung, DM gitu, atau pertanyaannya kayak gini tipenya. Apa tuh? Mau curhat Kak? Terus? Pertanyaan ini kalau saya sayang sampai rela berbagi kasih dia sama yang lain. Gimana sih gue mungkin udah baca 3 kali masih gak ngerti. Oke. Kalau saya sayang sampai rela berbagi kasih dia sama yang lain, masih pantas saya perjuangin gak? Coba lu jawab. Gimana? Ini adalah tipe pertanyaan yang susah banget menurut gue ya. Oke, gue ulas sekali lagi ya. Pay attention. Oke. Ini sebenarnya depannya adalah mau curhat. Kalau saya sayang sampai rela berbagi kasih dia sama yang lain, masih pantas saya perjuangin gak? Gue bingung ngapain dia mesti nanya ke gue kalau dia masih berjuang gak sih? Maksud gue bentar, ini menurut gue pertanyaan yang aneh gak sih? Pertanyaan ada yang salah gak sih dengan pertanyaan ini? Ya, Hari udah jelas, ya orang yang nanya aja kayak ada yang salah sama dia kan sih? Menurut gue kayaknya pertanyaan ada yang salah sih, karena gak mungkin. Wah, gue juga bingung gimana cara ngedeskripsikannya. Nah gimana? Enggak, mungkin gini intinya. Dia mau nanya kayak, kalau saking sayangnya, aku tuh sampai nggak apa-apa ya udah kamu bagi sama yang banyak orang gitu ya, cintamu ke aku tuh bagi sama banyak orang gitu ya. Sebenarnya orang kayak gini tuh masih layak nggak diperjuangkan gitu. Tapi itu menurut terawangan gue ya. Tapi itu ada keanehan yang di pikiran gitu loh. Lu rela melihat dia sama orang lain, tapi lu pengen perjuangin lagi. Itu bukan paradoks lagi, itu kekeliruan itu. Iya makanya. Bukan paradoks itu kekeliruan. Coba lu luruskan Hari, apa yang mesti bisa diluruskan dari cara pikirnya dia? Mungkin yang maksud pertanyaan itu kayak gini. Kalau misalnya pasangan gue itu gak bahagia sama gue, dan dia lebih bahagia sama orang lain, harusnya itu gue seperti apa sih? Kayak gue tanggapan. Seharusnya itu gue ngapain kalau misalnya kayak gitu. Tapi gue masih sayang nih sama dia tuh kayak gimana. Menurut gue nih, puncak tertinggi dari mencintai seseorang adalah merelakannya. Jadi menurut gue kalau misalnya memang lu sayang banget sama dia, dan dia tersiksa sama lu atau enggak suka sama lu, ya salah satu cara untuk berdamai dengan hal itu ya merelakan dia untuk bahagia dengan orang lain daripada lu memaksakan. Dan mungkin lu juga bahagia sendiri gak sih? Iya, karena lu melihat dia bahagia kan, karena lu saking sayangnya itu lu bisa melihat dia bahagia. Ini nggak tahu ya, mungkin banyak orang yang nggak bisa relate, tapi percayalah, puncak tertinggi dari mencintai seseorang adalah melihat orang yang lu cintai atau orang yang lu sayangi itu bahagia. Gila, untung gue nanya sama lu sih, karena lu memberikan perspektif yang gak ada di kepala gue. Oh iya? Jawaban gue sih tadi sih cuma, ya kalau dia selingkuh mah tinggal aja ya. Gue sih gitu doang. Tapi dia bilang dia gak selingkuh kan? Dia gak bilang selingkuh, dia bilang kayak berbagi. Sampai rela membagi gitu kan. Ya gue sih tidak sebijak itu ya guys. Untung gue nanya sama Hari ya. Dia bisa memberikan perspektif yang beda ya, bagus juga. Itu bukan bijak. Itu bukan bijak, tapi itu lebih ke pasrah gak sih? Emang karena memang udah gak bisa ngapa-ngapain. Karena lu melihat sebuah point of view yang gue nggak peduli gitu, ngerti gak sih? ketika ada kata-kata berbagi cinta itu tadi gue udah nggak bisa terima tuh di situ tuh. Iya, gue juga yang menurut gue keliru adalah lu berbagi cinta terus lu mau ngejar lagi. Jadi lu udah rela tapi lu mau ngejar lagi. Menurut gue kekeliruannya di situ. Makanya mungkin pertanyaannya itu ketika dia lebih senang dengan orang lain, kira-kira dia harus ngapain? Ya jangan dikejar lagi. Kalau lu kejar lagi tuh keliru namanya. Tuh. Mungkin. Sebetulnya pertanyaan ini terlalu singkat untuk konteks yang sangat besar ya. Tapi point of view-ku begini, point of view Hari begini, silahkan dilihat sendiri lah ya. Kira-kira sendiri. Ya mungkin itu aja sesi dimana kita memperkenalkan diri kita dan mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar dan menurut kita menarik untuk dibahas. Oh, tapi Har, gue mau nanya, sebetulnya dari lu sendiri berharapnya, sebetulnya kan memang
YouTube monetized ya everything. Tapi sebetulnya harapan lu untuk ketika lu approach gua awalnya harapan lu awal setelah compare to 1 year later berubah nggak harapan lu atau lu punya harapan yang atau sama atau hilang dulu atau gimana? Baik lagi awal tujuan gue kan sebenarnya merasa bahwasanya lu punya pandangan perspektif yang bagus nih untuk di-share. Dan ini juga gue menjadikan podcast ini sebagai tempat gue healing sebenarnya. Membagi keresahan untuk menyelesaikan keresahan gue. Dan tujuannya masih tetap sama. Tujuannya sebenarnya tetap menjadi gue healing. Cuman seiring berjalannya waktu gue melihat kayaknya ada potensi yang lebih besar daripada hanya sekedar membagi keresahan. Tempat healing. Ya, membagi keresahan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan gue aja. Gue menemukan potensi di mana sebenarnya kita juga bisa berkolaborasi loh dengan orang lain yang mungkin lebih punya banyak pengalaman daripada kita dan kita bisa belajar banyak daripada dia. Dan mungkin kedepannya harapan gue sih semoga kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang seperti itu. Mungkin salah satunya orang yang pengen yang kepikiran buat gue ngajak ngobrol itu adalah Panji Pagriwaksono. Selain Kak Panji mungkin kalau dapat kesempatan, ya itu aja udah kesempatan yang sangat langka ya sebenarnya bisa kita sebagai orang yang baru mulai bisa dapat kesempatan collab ngobrol sama dia tuh kesempatan yang langka. Tapi mungkin kedepannya kita bakal coba. Terus mungkin Pak Rocky Gerung. Menurut gue Pak Rocky Gerung itu toko yang apa ya? Toko yang sangat eksentrik tapi dia punya pemikiran yang aneh sama anehnya kayak lu. Cuman jangan comparing, gue gak berani. Iya, dia punya pemikiran yang sangat unik di mana gue pengen belajar juga sesuatu dari dia. Jadi beneran tujuan gue collab itu ya untuk belajar sebenarnya. Mengenai masalah monetize atau dan lain sebagainya menurut gue itu bonus aja sih. Menurut gue itu masalah bonus sih. Kedepannya kalau misalnya memang ini bisa menghasilkan ya bagus. Lebih bagus lagi sebenarnya. Cuman itu bukan fokus utama gue sih sebenarnya. Jadi fokus utama gue ya memang dari awal ini tuh tempat gue buat healing dan belajar sebenarnya. Tapi dari orang-orang yang memang cara pikirnya kita rasa menarik ya. Iya, tapi kalau misalnya memang bisa dimonetize ya kenapa enggak? Why not gitu? Siapa yang mau nolak rezeki kan? Gitu. Sambil jalan. Iya, gitu. Dari lu mungkin ada harapan podcast kita mau gimana ke depannya? Sebetulnya yang gue harapkan dari kita berdua tambah baik dulu lah ya pasti. Kita kan juga semakin baik kan. Maksudnya dari dibanding awal gue ngedit yang awal-awal tuh masih kerasa banget. Oh ya, we grow. Itu yang paling penting sih buat gue. Kita lebih baik conversationnya, kita lebih baik dalam bertanya dan menjawab gitu. Semoga kedepannya kalau kita lebih baik dan kita lebih berguna, kemungkinan ya semoga bertumbuh semakin besar dan ya semoga skalanya ketika kita semakin besar, semoga skala impactnya akan ketemu juga sama orang yang impactnya besar sehingga kemudian kita bisa collab dengan saling mutualisme lah. Dan mungkin bisa bermanfaat lah bagi yang mendengarkan gitu, bisa membantu. Dan mungkin ya untuk formatnya sementara sih masih seperti ini sih. Gue masih mencari format yang LDP, Long Distance Podcast. Iya, format LDP ini, Long Distance Podcast ini masih bakal seperti ini. Tapi untuk mungkin apa ya, bumpers dan lain sebagainya itu masih gue belajar. Gue juga masih dalam proses belajar gimana cara membuat video yang lebih baik dan podcast yang lebih baik. Jadi kita sangat open banget masukan-masukan dari teman-teman semuanya. Ide itu mengenai topik yang akan kita bahas atau dari segi production kita, kalau misalnya ada feedback dan masukan dan lain sebagainya, kita sangat open banget. Jadi untuk kalian yang memang mau bertanya terus ngasih feedback dan lain sebagainya, jangan malu-malu, silakan ketik aja di kolom komentar dan kita akan mencoba menjawab ataupun menanggapi. Fasilitasi itu. Mungkin dari aku itu aja sih. Dari Civivi ada tambahan lainnya? Enggak ada. Semoga berguna. Dan mungkin itu aja buat episode hari ini. Jangan lupa kita masih akan mengupdate lagi topik-topik baru setiap minggunya di hari Jumat jam 7 di YouTube dan di Spotify. Dan semoga kedepannya kita masih bisa came up with topik yang lebih menarik lagi. Mungkin itu aja dari gue hari, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Until next time, bye-bye. Bye-bye. In love